Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang memahami kalimat efektif beserta syarat dan jenisnya. Langsung saja. Yang pertama, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisan secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Selanjutnya, yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Suatu kalimat bisa disebut sebagai contoh kalimat efektif jika memenuhi setidaknya 4 buah. Yang pertama yaitu sesuai EYD. Maksudnya, sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua yaitu sistematis. Maksudnya, sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengaktifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan subjek dan predikat, diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya tidak menangkah gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat yaitu tidak ambigu. Maksudnya, syarat kalimat efektif yang terakhir. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dan multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian, sehingga tidak ada kesan ambigu. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesatuan. Menurut Amran Tasai dan Arifin, kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesatuan ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri kesatuan yaitu yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Hindari menggunakan kata depan di, ke, sebagai, dan lain-lain sebelum subjek. Contoh kalimat kesatuan yaitu di rumah adat, para petua mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Itu salah, dikarenakan ada kata di awal subjek, di awal kata. Yang benar yaitu para tetua adat mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di rumah adat. Ciri yang kedua yaitu tidak terdapat subjek ganda. Misalnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Itu salah, dikarenakan terdapat 2 subjek, yaitu pembangunan jalan itu dan kami. Yang benar yaitu dalam pembangunan
Dalam membangun jalan itu, kami dibantu oleh warga desa. Itu benar, karena dalam membangun jalan itu termasuk predikat. Ciri yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Maksud dari intra kalimat yaitu digunakan untuk menghubungkan antara klausa dalam satu kalimat setara. Artinya, klausa-klausa yang dihubungkan bisa berdiri sendiri dan tidak ada yang berfungsi menerangkan. Contohnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu salah, karena itu tidak berfungsi menerangkan. Yang benar yaitu kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu benar karena berfungsi menerangkan. Ciri yang keempat yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Misalnya, contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Itu salah, karena terdapat di predikat ada kata yang. Itu salah. Yang benar yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Itu benar. Ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya yaitu yang kedua, kehematan. Maksudnya, menurut Spinoza, kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Dengan menghemat kata, kalimat menjadi padat dan berisi. Contoh kalimat hemat yaitu, para hadirin, mari saksikan berita siklus virus COVID-19 saat ini. Di situ terdapat kata yang terlalu mubazir, yaitu para hadirin. Yang benar yaitu harus para hadirin, mari saksikan berita siklus virus COVID-19 saat ini. Ciri yang ketiga yaitu keparalelan. Menurut Amran Tasai dan Arifin, keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Maksudnya yaitu jika pada kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua harus berbentuk verba. Contoh kalimat keparalelan, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan penerapan sebuah aplikasi pada praktikan. Itu salah, karena verbanya tidak berbentuk verba. Yang benar yaitu sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi pada para praktikan. Itu menggunakan verba yang selaras, yaitu dengan verba me. Ciri selanjutnya yaitu dengan yang keempat yaitu kelogisan. Menurut Arifin dan Amran Tasai, kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kalimat efektif yang kelogisannya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tidak logis. Kenapa? Karena yang dipersilahkan bukan kepala sekolah, namun waktu dan tempat. Maksudnya gimana? Kepala sekolah kok diberi waktu dan tempat? Itu kayak tidak logis menurut saya. Yang benar yaitu yang logis. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Ciri yang kelima yaitu kepaduan atau koherensi.
Menurut Spinoza, koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Merupakan syarat dari kalimat efektif agar diharapkan nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri contoh koherensi di bawah ini yaitu koherensi yang rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Misalnya, DPR menuntut para demonstran, itu salah. Kok ada DPR menuntut para demonstran? Itu tidak ada. Yang benar yaitu para demonstran menuntut DPR. Seperti kemarin Omnibus Law, banyak para pendemonstran yang menuntut DPR. Itu klaus kepaduan, sangat padu. Selain itu, satu contoh lagi koherensi yang rusak karena menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contoh kalimat kepaduan yaitu mereka membahas daripada kehendak rakyat. Itu salah karena menyisipkan sebuah kata seperti daripada. Itu salah. Yang benar yaitu mereka membahas kehendak rakyat. Itu benar. Ciri selanjutnya akan dijelaskan oleh Humaira Atira Nanda. Dipersilahkan. 6. Ketepatan. Menurut Spinoza, ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Contoh kalimat ketepatan, misalnya, di bawah ini tentang kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Sidik lupa bagaimana cara melukis koma, mengecat dan berjahitan, titik. Itu salah. Yang benar, Sidik lupa bagaimana cara melukis koma, mengecat koma, dan menjahit, titik. Benar. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembetulannya. 1. Pleonastis. Pleonastis atau pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Contoh-contoh kalimat yang mengandung kesalahan pleonastik antara lain. 1. Banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat ini seharusnya banyak tombol yang dapat Anda gunakan. 2. Kita seharusnya saling tolong-menolong. Kalimat ini seharusnya kita seharusnya saling menolong atau kita seharusnya tolong-menolong. 2. Konstaminasi. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan konstaminasi dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. 1. Fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirannya dihilangkan, sehingga menjadi fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. 3. Salah pemilihan kata. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya saya mengetahui bahwa ia kecewa. 4. Salah nalar. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan nalar dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Bola gagal masuk gawang. Seharusnya bola tidak masuk gawang. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.